Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aditya Nur Rahman, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 20220002. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tentang sejarah. Kita akan membahas beberapa hal tentang sejarah. Ketika berbicara tentang sejarah, yang terlintas di benak pikiran kita adalah hanya suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Namun sebenarnya tidak hanya itu. Ya, memang itu benar. Tetapi ketika kaji lebih secara mendalam, secara lebih luas, sejarah akan memberikan sebuah esensi tersendiri yang dimana sejarah itu bisa menjadi sebuah bahan untuk bisa membangun sebuah peradaban. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal, yaitu tentang pengertian sejarah secara negatif dan positif. Yang kedua adalah kegunaan sejarah ke dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga adalah mengapa para generasi milenial sekarang tidak suka dengan sejarah. Dan yang keempat adalah mengenai membangun kesadaran sejarah di dalam masyarakat. Bagi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sejarah. Di sini kita akan kaji menurut buku karangan dari Bapak Kunto Wijoyo yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah, yang dimana beliau membagi di dalam buku itu dibagi pengertian sejarah itu menjadi 2, yaitu pengertian sejarah secara negatif dan pengertian sejarah secara positif. Yang pertama, pengertian sejarah secara positif. Yang pertama adalah pengertian sejarah secara negatif. Sejarah bisa dikatakan secara negatif karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah sejarah itu bukan mitos. Walaupun secara umum ataupun pada dasarnya antara mitos dan sejarah itu mempelajari kejadian di masa lampau, namun sejarah itu tidak bisa dikatakan sebagai mitos. Karena apa? Karena di dalam mitos itu mengkaji sejarah dengan satu, waktu yang tidak jelas, yang kedua, kejadian yang tidak masuk akal. Misalnya tentang mitos Raja Dewata Cengkar, sang pemakan manusia yang dikalahkan oleh Aji Saka, yang nanti kedatangannya di tanah Jawa itu dijadikan sebagai patokan dalam pembuatan kalender. Ataupun mitos yang sekarang ini sudah menyebar atau melegenda, yaitu tentang mitos Candi Prambanan. Bagaimana mungkin di dalam mitos itu dikatakan membuat Candi Prambanan berjumlah 1000 candi dalam dalam satu malam. Nah, ini kan tidak masuk akal. Menurut zaman sekarang ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang bisa membangun candi berjumlah 1000 candi di dalam satu malam? Dan inilah yang dinamakan sejarah itu bukan mitos. Dan biasanya mitos itu diawali dengan kata yang punya cerita, dan itu sangat bertolak belakang dengan sejarah, yang dimana sejarah itu semua kejadiannya persis itu diceritakan sebagaimana sebenarnya, baik itu waktunya seperti apa, kapan, kejadiannya seperti apa, ataupun terdapat unsur yang di dalam sejarah itu yang terstruktur sehingga menunjukkan kejadian itu benar adanya, itu seperti diakronis waktu atau waktu empiris, yaitu benar adanya atau kenyataan kejadian itu, dan videografis sehingga terungkaplah makna dan fakta sejarah yang sebenarnya. Yang selanjutnya adalah sejarah itu bukan sebagai filsafat. Karena apa? Karena di dalam filsafat itu masih abstrak, masih mengkaji secara umum, masih hanya gambaran umum atau pikiran umum. Itu berbeda dengan sejarah. Contohnya, kalau kita mengkaji tentang manusia, maka di dalam sejarah itu manusia adalah orang yang mempunyai waktu dan tempat dan terlibat langsung di dalam kejadian. Dan ini sebaliknya, kalau di dalam filsafat orang itu adalah hanya masih dalam gambaran umum, masih hanya di dalam angan-angan, jadi belum memenuhi atau belum terperinci dalam pembahasannya. Makanya sejarah itu tidak bisa dikatakan sebagai filsafat karena filsafat itu masih abstrak, masih secara umum, sedangkan sejarah itu sudah terperinci pembahasannya, jadi jelas waktu dan tempatnya, siapa pelakunya. Yang selanjutnya adalah sejarah itu bukan ilmu alam. Mengapa demikian? Karena ilmu alam itu baku, dimanapun, siapapun, kapanpun, ketika itu aturannya, maka itu yang harus diikuti. Sedangkan sejarah itu tidak. Sejarah mengikuti perkembangan zaman.
Yang selanjutnya itu sejarah itu bukan sastra. Sejarah itu bukan sastra atau berbeda dalam 4 hal, yaitu yang pertama cara kerja, kebenaran, hasil keseluruhan, dan kesimpulan. Di dalam sastra, orang yang berperan penuh atau memiliki kuasa penuh adalah sang pengarang. Pengarang memiliki kekuasaan mutlak. Seluruh rangkaian dalam sastra itu menjadi hak mutlak dari pengarang. Mau diarahkan kemana karya sastra itu adalah sudah menjadi haknya dari pengarang. Kita tidak bisa mencampuri. Dan itu berbeda dengan sejarah, yang dimana sejarah itu memberikan informasi sesuai dengan kebenaran, yang selengkap-lengkapnya, sejelas-jelas dan secara tuntas. Maka sejarah itu tidak bisa dikatakan sebagai sastra, karena sastra itu hanya memiliki pandangan secara subjektif dari pengarang. Sedangkan kalau sejarah itu adalah objektif, benar adanya, didasarkan kepada suatu fakta dan dibahas secara lengkap, jelas, dan tuntas. Selanjutnya, pengertian sejarah secara positif. Pengertian sejarah secara positif itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sejarah sebagai manusia. Sejarah hanya bercerita tentang manusia, tetapi tidak secara keseluruhan. Contohnya, fosil-fosil tentang manusia itu sudah menjadi ranah dari antropologi ragawi. Benda-benda buatan manusia itu sudah menjadi ranah dari arkeologi. Sejarah hanya mengurusi manusia pada masa kini. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan kegunaan sejarah dalam kehidupan berbangsa. Banyak sekali itu kegunaan sejarah dalam kehidupan berbangsa. Hal yang paling mendasar adalah sejarah dijadikan sebagai pedoman dan arah pandangan dalam menjalani kehidupan berbangsa. Selain untuk mengetahui kejadian di masa lampau, sejarah juga mempunyai peran penting itu sebagai ilmu dalam segala bidang. Oleh karenanya, sejarah juga mempunyai peran penting dalam proses pendidikan di Indonesia atau di negara kita. Itu sebagai itu pendidikan moral, pendidikan penalaran, pendidikan politik, pendidikan kebijakan, pendidikan perubahan, dan pendidikan masa depan. Karena semua hal itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Sejarah juga mempunyai peran strategis dalam proses perencanaan atau rekonstruksi itu pembangunan nasional. Ketika ingin membuat sebuah rekonstruksi ataupun pembangunan, maka harus diorientasikan kepada sejarah dan tidak bisa mengesampingkan ataupun meninggalkan sejarah. Selain itu, sejarah juga mempunyai fungsi atau peran, yaitu sebagai bahan untuk membangun sebuah peradaban baru bangsa yang nantinya akan melahirkan smart generation atau generasi yang cerdas, yang sehingga nantinya bisa meneruskan estafet kepemimpinan yang ada di suatu bangsa. Dan nantinya dengan sejarah itu kita bisa membangun sebuah peradaban yang besar, membangun sebuah negara yang besar, dan tidak menjadi sebuah negara yang tertinggal. Ya, kita akan membahas sekarang adalah mengapa sejarah itu kurang diminati oleh generasi milenial. Saya tidak kuat hafalan, begitulah stigma yang beredar dan mengakar mendarah daging di pikiran generasi milenial sekarang. Ketika ditelisik, ternyata ketika mereka dahulu dan atau sedang bersekolah, mereka beranggapan bahwa sejarah adalah pelajaran menghafal tentang waktu, siapa, tanggal, dan bagaimana terjadinya suatu kejadian. Ditambah lagi, materi yang diajarkan itu juga dianggap terlalu banyak. Itulah yang membuat sejarah itu bagi generasi milenial sekarang adalah ibarat itu neraka tambahan di sekolah, sehingga sejarah itu tidak disukai oleh kebanyakan siswa ataupun generasi milenial sekarang. Padahal esensi dari belajar sejarah itu adalah tidak lain tidak bukan untuk menggali nilai-nilai dalam setiap peristiwa sejarah, atau belajar bagaimana tokoh sejarah itu menghadapi hidup dan membuat sejarah. Misalnya dalam sejarah peristiwa pertempuran 11 November. Di situ seluruh siswa, baik siswa maupun guru, dituntut untuk mengambil nilai moral yang tertanam di dalamnya atau yang bisa kita ambil. Bagaimana sebuah bangsa itu, harga diri sebuah bangsa itu bisa berharga hanya berbekalkan golok ataupun yang lainnya di dalam sebuah pertempuran yang hebat. Disitulah
bisa dinilai esensi belajar sejarah adalah untuk mengambil nilai moral dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan berbangsa. Terus lantas apakah itu yang semua itu menjadi serta-merta menjadi salah dari generasi milenial? Tentu tidak. Ada salah satu faktor yang dimana yang membuat generasi milenial sekarang ini tidak suka dengan sejarah, atau yang mendorong generasi milenial sekarang ini tidak suka dengan sejarah. Salah satunya yaitu adalah sang penyampai sejarah, atau di dalam pendidikan sekolah itu bisa dikatakan sebagai guru yang mengampu mata pelajaran sejarah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyadari bahwa guru murni ataupun guru yang berlatar belakang dari pendidikan sejarah saat ini di negara kita sangatlah minim. Itu yang menyebabkan bahwa nilai-nilai penting yang terkandung di dalam sejarah yang itu hanya bisa disampaikan oleh seseorang yang berlatar belakang dengan pendidikan sejarah itu tidak bisa tersampai. Bahkan dalam banyak kasus di Indonesia, mata pelajaran sejarah di sekolah itu biasanya diampu oleh guru bidang studi lain, contohnya seperti guru matematika, fisika, biologi, ataupun yang lainnya. Dan itu merupakan salah satu bentuk ketidakkesinambungan antara sejarah dengan yang menyampaikan sejarah. Dan itulah yang menyebabkan sekarang generasi milenial itu sangat jauh ataupun tidak suka dengan yang namanya dengan sejarah. Karena dari awalnya saja, dari yang itu pondasinya saja tidak mampu memberikan tentang nilai-nilai esensi pentingnya belajar sejarah. Mereka beranggapan bahwa sejarah hanya peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi itulah yang membuat guru ataupun pengampu mata pelajaran sejarah berpikiran seperti itu, yang berimbas kepada generasi milenial sekarang tidak suka dengan sejarah. Dan disitulah peran penyampai sejarah sangat sentral, begitu diperlukan untuk menyampaikan tentang nilai-nilai esensi belajar sejarah yang sebenarnya. Ketika nanti sang penyampai sejarah itu berlatar belakang sejarah, maka yakin inovasi-inovasi yang akan diberikan itu akan membuat para peserta didik itu nyaman untuk belajar dengan sejarah. Terus juga karena pada zaman sekarang ini teknologi berkembang pesat, semua generasi milenial sekarang dikenal dengan generasi merunduk. Mereka sudah sibuk dengan apa yang mereka kerjakan. Tiap pagi, malam, sore, siang, mereka semua merunduk. Mereka tidak bisa lepas dengan gadget mereka. Sekarang game sudah mendunia, dan itulah yang menjadi salah satu faktor yang dimana generasi milenial sekarang sangat jarang menjiwai atau bahkan menyentuh atau bahkan menyukai tentang apa itu sejarah. Lantas bagaimana kita membangun kesadaran sejarah bagi masyarakat? Tentunya kita sebagai orang yang paham, orang yang tahu akan sejarah itu mempunyai tanggung jawab besar, mempunyai peran strategis dalam membangun kesadaran sejarah bagi masyarakat. Dan teruntuk generasi milenial, kita semua di sini mempunyai tanggung jawab besar di pundak kita. Bagaimana menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya sejarah sebagai sebuah bagian dalam membangun sebuah peradaban. Jika nantinya para generasi milenial sudah menjiwai akan apa itu sejarah, sudah mengenal sejarah, sudah masuk ke dalam sejarah, maka nantinya akan insya Allah mudah untuk membangun kesadaran sejarah bagi masyarakat. Karena masyarakat saat ini adalah orientasi mereka adalah sekarang bekerja untuk makan dan memikirkan besok apakah masih bisa makan. Hanya itu yang difikirkan. Sekarang sejarah itu ibarat hanya angin berlalu. Masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan sejarah. Oleh karenanya, kita sebagai generasi penerus bangsa, generasi excellent, generasi cerdas, harus mampu membangun semangat giroh untuk meningkatkan kesadaran sejarah untuk masyarakat. Memberikan terobosan kesadaran masyarakat akan sejarah yang efisien, tidak banyak mengeluarkan biaya, dan tentunya ramah kepada semua, itu merupakan gagasan utama yang akan menjadi yang nantinya akan
menjadi pokok pikiran dalam membangun kesadaran kepada masyarakat kepada sejarah. Kembali lagi saya mengingatkan, peran strategis generasi milenial dalam membangun kesadaran sejarah sangat diperlukan. Mari kita sama-sama bangun kesadaran sejarah untuk masyarakat, untuk menjadikan sejarah sebagai salah satu bahan untuk membuat sebuah peradaban, sebuah perubahan baru. Sebenarnya membangun kesadaran masyarakat itu tidaklah mudah, akan tetapi dengan semangat dan kegigihan pasti nanti akan diberikan kemudahan dalam membangun kesadaran sejarah bermasyarakat. Sebagai contohnya untuk mengajak langkah awal, mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran bersejarah adalah bagaimana nanti contohnya ketika ada peringatan hari-hari besar, contohnya peringatan G30 SPKI, nanti kita tontonkan kepada mereka tentang peristiwa G30 SPKI. Itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada mereka yang mereka dahulu sebenarnya merasakan sebagaimana itu suasana kebengisan terhadap PKI, dan itulah yang menjadi penyemangat bagi mereka. Ternyata generasi sekarang itu peduli dengan sejarah. Dengan begitu nantinya mereka akan secara tidak sadar ataupun secara tersendirinya akan selalu berorientasi, selalu mengingat kepada sejarah. Dan semoga sejarah ini selalu menjadi bagian terpenting, dan karena mau tidak mau dan dipungkiri atau tidak dipungkiri, sejarah tidak bisa hilang. Sejarah akan selalu melekat dalam diri kita, dan itulah yang sudah menjadi hukum alam. Sejarah akan selalu ada dan tidak bisa pernah dilupakan ataupun dilepaskan begitu saja. Terima kasih.